Versi di sebelum sini, nah di video ini kita akan bahas Akagami no Sengs dan si Fraud Mihawk. Nah mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja wadaw. Closed doors, I'm a fool for your love. Di mana perdebatan antara Mihawk dan Sengs benar-benar semakin panas akhir-akhir ini, terutama setelah Mihawk bergabung ke Cross Guild yang banyak nih yang langsung menganggap rendah diri Mihawk ini karena mau bekerja bersama orang lain, apalagi di chapter 1082 kemarin yang seakan-akan membuat Mihawk takut dengan para Yonko. Yang di sini mari akan kita bahas apakah benar Mihawk selemah itu dan bahkan jauh dibandingkan dengan Sengs. Jadi pastikan kalian tonton video sampai habis ya, agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah, karena di situ tidak masuk akal, tapi akal bisa masuk. Nah, buat yang belum subscribe, jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe-nya ya, dan pastikan siapkan kopi, jangan lupa mandi besar, ambil posisi PWN, wadidaw. Nah, dimana sebenarnya perdebatan panas ini sudah dimulai sejak dahulu kala ketika si Rege yang berkata bahwa Sengs pernah berduel dengan Mihawk dan duel tersebut menjadi legenda di telinga orang-orang. Yang bahkan ketika Mihawk bertemu Sengs pun di situ Mihawk berkata tidak tertarik bertarung dengannya lagi karena sudah kehilangan sebelah tangannya. Yang jadi rival di antara kedua orang ini memang sudah sangat kental sekali sejak lama. Bahkan Oda pun perjelas lagi di databook kalau Mihawk sedang menunggu seorang pendekar pedang hebat yang bisa melampaui rivalnya yaitu Akagami no Sengs. Nah awalnya hal ini masih seimbang-seimbang saja nih antara Mihawk yang sama dengan Sengs walau satu Yonkou dan satu Shichibukai karena Mihawk seorang diri. Tapi setelah muncul chapter 1057 kemarin terutama bagian brand new yang berkata kalau Mihawk memiliki kemampuan berpedang yang lebih hebat dari Sengs, udah deh di sini fanboy Sengs langsung banyak yang menyangkal dengan bilang, iyalah Mihawk kan seorang pendekar pedang, tetapi Sengs fokusnya hanya di haki saja. Tapi apakah iya kalau pendekar pedang itu berbeda dengan haki master? Apakah iya juga kalau Sengs itu bukanlah pendekar pedang hebat atau sword master, tetapi disebutnya sebagai haki master? Nah disinilah kita akan bahas secara mendalam dari berbagai hal, terutama dari kanji, serta penjelasan-penjelasan penting dari Oda di Fifth Record, databook, interview, dan semuanya terkait kedua karakter Sengs dan Mihawk tersebut, agar kita bisa lebih mengerti, terutama buat fanboy Sengs nih, yang selalu mendewa-dewakan karakternya tersebut. Kita akan mulai dulu dari pertanyaan awal, apakah Sengs seorang pendekar pedang? Dimana untuk bagian ini, saya bisa menjawab dengan sangat geras, iya, Sengs adalah seorang pendekar pedang. Di berbagai hal-hal yang canon atau mungkin yang bisa kita jadikan acuan seperti Fifth Record, databook yang bahkan di manga sendiri pun dikatakan jika Sengs adalah seorang sword master. Dimana sword master pun adalah sebutan bagi seorang pendekar atau swordman karena bahkan Zoro juga disebut sebagai seorang sword master. Dan Mihawk juga bahkan dia sedang menunggu seorang sword master yang dapat melampaui rivalnya yaitu Sengs di Fifth Record-nya. Jadi di poin ini, apakah Sengs adalah seorang swordman? Iya, tentu saja jawabannya benar. Dimana di sumber lain juga dikatakan jika Sengs adalah seorang great swordsman itu pun saat Mihawk mengunjunginya yang kita lihat lalu. Yang membuktikan jika Sengs bukan hanya seorang yang menggunakan pedang, tetapi dia pula seorang pendekar yang sangat-sangat hebat. Di mana di bagian kanan yang ditranslatekan seperti ini, Sengs yang seorang kidal dulunya menyimpan pedang di bagian kanan pinggangnya dan dia pula adalah salah satu pendekar terhebat di dunia. Yang di chapter 1057 pun yang kita bahas tadi juga, di mana Angkatan Laut membandingkannya dari skill berpedang mereka, yang jadi dari sini pun cukup jelas ya, jika Sengs lagi-lagi seorang pendekar pedang atau swordman yang menjadi faktor utamanya dalam bertarung. Hal ini bukankah akan sangat tidak relevan jika Mihawk dibandingkan dengan orang lain? Contoh mungkin perkataan dari Brenyu jika seperti ini, Mihawk adalah seorang pendekar pedang yang lebih hebat dari Kaido, yang dimana Kaido sendiri bukanlah seorang pendekar pedang, maka jika Brenyu berkata seperti itu, kalimatnya menjadi tidak relevan. Dan terakhir yang paling jelas adalah sebuah fan art di SBS yang mengatakan jika orang-orang ini adalah seorang pendekar pedang. Ingat mungkin bakal ada yang bilang, lah bang itu kan fan art doang bukan gambaran Oda. Ya benar sekali, memang itu gambarannya bukan gambaran Oda tetapi fan art yang dimasukkan ke dalam komik, tetapi kata-kata di bawahnya dalam bahasa Jepang dan sebelah-sebelahnya itu adalah Oda sendiri yang berkata dengan arti barisan para pendekar pedang.
dipotong oleh mereka pasti akan sangat sakit. Nah, jadi dari poin ini sudah sangat terkonfirmasi ya, jika Shanks adalah seorang pendekar pedang atau swordman. Jadi buat kalian para fanboy yang berkata kalau Shanks ini bukanlah seorang pendekar pedang tetapi Aki Master, itu sudah tidak valid. Lalu di bagian selanjutnya, di mana sebelumnya kita sudah mendapatkan dua hal yang cukup menarik. Pertama, Shanks adalah seorang pendekar pedang, dan yang kedua, Mihawk adalah seorang pendekar pedang yang lebih baik dari Shanks. Yang jadi di sini, mari kita akan bahas kenapa Mihawk selalu lebih kuat dibandingkan Shanks dari berbagai aspek yang pernah Oda perlihatkan. Di mana argumen pertama yang akan menjadi sangkalan adalah jika kekuatan Mihawk ini hanya didapatkan dari gelarnya saja sebagai pendekar pedang terhebat, tetapi mungkin aslinya tidak begitu hebat. Yang tentu saja untuk hal ini sudah terbantah dengan sangat jelas karena sudah terkonfirmasi juga di perkataannya di free frag card milik Mihawk. Dia sudah sangat cemerlang bahkan sebelum era The Great Pirate yang terjadi 24 tahun yang lalu. Dan sekarang dia menjadi pendekar pedang terhebat di dunia dalam gelar dan fakta, in both name and actuality. Yang bahkan di free card ditranslatekan oleh Arthur, Mihawk ini dikatakan seorang yang berdiri di puncak dari semua pendekar pedang terhebat. Yang dari sini saja sebenarnya bukan hanya gelar saja yang ditentukan, tetapi benar-benar kemampuan sebenarnya yang dimiliki oleh Mihawk. Jadi arti dari actuality di kanji tersebut tentu saja berarti yang sebenarnya atau kebenaran, yang bisa kita artikan posisi Mihawk sebagai pendekar pedang terhebat itu adalah sesuatu yang absolut. Yang bahkan dikatakan juga jika Shanks sebelumnya seorang rival dan sebelumnya juga dia memiliki kemampuan untuk dapat bertarung dengan Mihawk. Nah, lagi-lagi jika kita perhatikan dari kanji barusan dan kita gabungkan lagi untuk semua argumennya, karena kita tahu Shanks adalah seorang pendekar pedang dan Mihawk secara fakta pendekar terhebat, yang dari sini bisa kita simpulkan bahwa Shanks sebelumnya rival dari Mihawk dan pernah bertarung seimbang melawan Mihawk, yang secara utuh kalimat tersebut akan berarti jika dahulu Shanks ini setara dengannya dari sisi kekuatan, skill apapun dari teknik berpedang, tapi pada akhirnya Mihawk berhasil melampaui Shanks ini dan menjadi seorang pendekar pedang terhebat. Yang sekali lagi di manga sendiri berkali-kali sudah ada tunjukkan Mihawk sebagai pendekar pedang terhebat di dunia tanpa babi bu sama sekali. Dan dari sisi ketenaran pun yang dimiliki oleh Mihawk jika ingin dibandingkan dengan Shanks, kalau mungkin Shanks kan seorang legenda bang. Dia sebelumnya bersama kru dari Raja Bajak Laut berlayar kemana-mana dan sebagainya. Nah, di SBS volume ke-73 juga, Oda pernah berkata jika Mihawk adalah seorang legenda yang disandingkan bersama dengan Shanks dan Shirohige. Ya, walau tentu saja di sini tidak dibicarakan yang masalah power level kuat siapa atau siapa, tetapi hanya narasi tentang ketenaran saja. Yang Oda sendiri sudah mengonfirmasi jika Mihawk memiliki derajat yang setara dengan Shanks dan bahkan Shirohige sebagai seorang legenda. Nah, mungkin sebagai kesimpulan, jika kalian sudah menonton video ini dari awal tanpa ada yang di skip, pastinya kalian udah subscribe. Nggak ada yang bercanda. Pastinya semua poin yang menyangkal jika Shanks adalah Haki Master dan bukan seorang pendekar pedang gugur dengan sangat rapih sekali. Jadi jika kita lagi-lagi membandingkan kekuatan dari kedua orang ini secara narasi yang udah berikan, jelas Mihawk lebih kuat dibandingkan Shanks. Yang bahkan Brenyo sendiri pun berkata secara konkret dan langsung membandingkannya dengan seorang Yonko, yaitu Shanks ini sendiri. Yang padahal sebenarnya bisa saja kan Mihawk sebagai pendekar pedang terhebat di dunia dan tidak perlu membandingkan skill berpedangnya dengan Shanks atau siapapun. Tapi kenapa di situ dia membawa-bawa Shanks dan bahkan berkata jika Mihawk memiliki skill yang lebih baik. Tapi Oda sendiri melalui Brenyo dia menegaskan hal itu dengan sangat baik, yang jadi dari semua sisi, mau dari manga, free frag card, databook, atau interview dan bahkan SBS sekalipun membuktikan jika Mihawk lebih kuat dibandingkan Shanks dan Mihawk adalah pendekar pedang terhebat secara mutlak atau absolut setidaknya untuk saat ini. Nah, mungkin sebagai disclaimer dikit, walau di sini saya menjelaskan Mihawk lebih kuat dari Shanks, tetapi tentu saja Shanks pula adalah seseorang yang sangat kuat sekali. Yang mungkin lagi-lagi kita main dengan angka, Mihawk ini di angka 100 dan Shanks di angka 99. Yang secara kasar tentu saja Mihawk lebih kuat tetapi hanya kalah 1 poin saja. Yang itu tidak akan berarti begitu banyak kan?
Dan perlu diingat juga ya, walau Mihawk lebih kuat dari Shanks, tetapi seri One Piece ini, kekuatan bukanlah hal mutlak untuk dapat menentukan suatu kemenangan atau duel. Banyak faktor lain lah yang sangat berpengaruh di duel-duel yang ada, seperti mental, keadaan, dan tentu saja luck pun atau keberuntungan berperan sangat penting. Contohlah ketika Luffy melawan Caesar, di situ sangat jelas jika Luffy tidak mungkin kalah, tetapi dia karena ceroboh akhirnya dapat dikalahkan. Shanks versus Kid juga, yang Kid ini sangat kuat, tetapi bisa dikalahkan dengan cepat karena Shanks memiliki timing dengan kemampuan Ken Bunsoku yang luar biasanya. Yang bahkan alasan kenapa dulu Luffy kalah melawan Lucci di Water 7 pun karena mentalnya sedang tidak baik, yang dia sedang terfokus kepada Nico Robin. Jadi sebenarnya hal-hal atau unsur-unsur yang One Piece berikan terkait power scaling ini sangat menarik sekali menurut saya, di mana hal itu sangat berhubungan langsung dengan dunia kita, tidak ada yang mutlak dari suatu hal yang ada. Dan bahkan buat yang masih belum puas dengan jawaban ini dan mau dijawab versi pendekar pedang adalah tentang haki, yang oke sabar nih, bahasa itu juga sebenarnya akan saya bahas di video terpisah. Jadi lagi-lagi pastikan jangan lupa untuk subrek. Dan alasan kenapa gelar pendekar pedang terhebat di dunia pun sangat bergengsi dan seakan-akan memiliki derajat yang sangat tinggi juga, karena Oda memang menyandingkannya dengan gelar Raja Bajak Laut. Makanya Zoro dan Luffy adalah dua sosok luar biasa yang tidak ada gap sedikit pun, dimana bahasan lengkapnya sudah pernah saya bahas di video ini. Nah, jadi itulah untuk video kali ini. Kalau kira-kira menurut kalian siapakah yang lebih kuat, apakah Shanks atau Mihawk? Lagi-lagi di sini saya tidak peduli ya kalian fanboy siapa, tetapi coba jawab secara objektif dari hal yang ada ya. Nah, sebelum kita tutup videonya, kami juga dari DNM sedang ada giveaway untuk 3 produk kita, dimana yang pertama ini adalah hoodie sampel yang bakal menjadi dasar untuk hoodie-hoodie DNM ke depannya. Jadi untuk hoodie ini kalian bakal dapat duluan nih, bahkan sebelum produk aslinya akan dirilis, dan ada 2 kaos spesial lain juga yang masuk di giveaway kali ini. Nah, caranya gimana? Kalian bisa langsung follow Instagram di dnm.merch ya, dan linknya akan langsung saya simpan di deskripsi video. Nah, jadi itu untuk video kali ini. Semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share video teman kalian. Gue Devin pamit, and I'll see you guys next time.